Bab 7295-7298. Harvey tidak menjawab. Dia meraih gelas tinggi dan segelas anggur merah di sisi lain, lalu jatuh ke udara. Anggur merah cerah membuat garis tipis di udara dan mengalir ke gelas anggur yang kosong. Anggur merah bordo dari Chateau Obi yang dibuat dengan tangan dari buah anggur yang sangat matang. Jadi anggur merah yang sudah jadi akan memiliki warna ungu muda. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka juga pernah mendengar hal ini. Tapi melihatnya sekarang, anggur merah jatuh ke udara. Tapi tidak ada bekas warna ungu. Selain itu, Harvey dengan terampil memegang gelas anggur dan menutupi bagian bawah gelas anggur merah dengan telapak tangannya. Anggur merah bordo telah diseduh secara ekstrim. Jadi tidak perlu menggunakan suhu telapak tangan untuk merangsang aroma anggur. Anggur merah akan mengeluarkan wangi. Namun, anggur ini tidak memiliki aroma lembut alami seperti anggur Chateau Obiang, Harvey berkata dengan tenang. Wajah Wei Mingfei bergetar, dan dia menatap Harvey tanpa berkata-kata. Yang lain terdiam, hanya melihat cara Harvey memegang gelas anggur merah. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak mengerti anggur merah. Tidak ada lagi anggur merah di dalam gelas. Pegang perlahan batang gelas anggur di antara jari-jari Anda. Dan gunakan telapak tangan Anda untuk memegang bagian bawah gelas dan kocok perlahan. Ini bukan hanya untuk keanggunan, tetapi menggunakan suhu telapak tangan Anda untuk memindahkan anggur merah ke dalam gelas melalui gelas, sepenuhnya merangsang aroma lembut anggur merah. Orang yang belum pernah minum anggur merah tidak akan pernah memahami ilmu ini. Dan Harvey ini sangat mengerti. Dan semua yang dia katakan tentang Chateau Obiang memang benar. Untuk sesaat, suasana di aula terasa sedikit canggung. Produksi tahunan anggur merah bordo dari Chateau Obiang sangat kecil, dan bahkan kita tidak dapat menyimpannya dalam jumlah banyak. Jadi di antara anggur merah saat ini, ada anggur merah Obiang asli, dan ada juga bordo diproduksi di beberapa kilang anggur Perancis. Anggur merah. Maafkan saya untuk ini. Seorang anggota staf dari penyelenggara resepsi pertukaran perusahaan segera datang dan menjelaskan sambil tersenyum. Semua orang melambaikan tangan dan berkata tidak apa-apa. Tetapi ketika mereka melihat ke arah Harvey, mereka sudah sedikit terkejut. Menantu keluarga Zen yang tidak berguna ini masih mengetahui sesuatu yang populer di kalangan atas seperti anggur merah. Mandy menatap Harvey dengan heran. Dan Harvey mengejutkannya lagi. Fasih berbahasa Inggris. Mahir bermain bowling. Bermain piano yang telah menarik kekaguman para master internasional papan atas. Dan pemahaman mendalam tentang anggur merah. Bagaimana mungkin seorang anak dari keluarga miskin bisa memiliki hal-hal ini? Identitas Harvey sebelumnya pasti sangat luar biasa. Kamu minum anggur merah gratis. Tetapi kamu di sini membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan menuding. Seluruh dunia berhutang padamu. Su Xiaowei tiba-tiba melangkah maju dan berkata. Mandy juga mengerutkan kening dan berkata, apa? Kita sedang berbicara di sini. Dan kamu bersikeras untuk memulai perkelahian. Dan kamu masih menyalahkan kami. Harvey tidak ingin berdebat dengan wanita. Dan Mandy tidak akan membiarkan Su Xiaowei mengacau. Aku tidak tahan. Aku memberimu anggur gratis dan kamu pilih-pilih. Kata Su Xiaowei dingin. Jika kamu tidak tahan, tutup saja. Ada begitu banyak hal yang kamu tidak tahan. Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Tang Suhan tidak tahan lagi dan segera berdiri dan berteriak. Semua orang di sekitar mereka berkumpul dan menyaksikan kegembiraan itu dengan tenang. Tang Suhan, jangan bersyukur. Apakah menurutmu aku, Su Xiaowei, tidak dapat bertahan hidup tanpa keluarga Tangmu? Petik 2. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku sekarang adalah milik Tuan Wei. Su Xiaowei sekarang memiliki Wei Mingfei untuk mendukungnya, yaitu tidak takut sama sekali pada Tang Suhan. Haha, kapan kamu Tang Suhan menjadi begitu gila? Wei Mingfei tersenyum tipis dan menoleh ke arah Tang Suhan. Suasananya sangat tegang. Harvey duduk dengan tenang di kursinya, mengetukkan jarinya ke meja dengan senyuman lucu di bibirnya. Kebetulan kita dapat memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk mengejutkan orang-orang dari semua lapisan masyarakat di kota Jiangnan.
Wei Mingfei, keluarga Weimu bahkan tidak bisa masuk ke dalam 4 keluarga besar di Jiangnan. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Tang Suhan mengertakkan gigi dan dengan kuat mendukung Harvey. Semua orang di sekitar saling memandang dan menyadari bahwa Tang Suhan benar. Bagaimanapun, keluarga Tang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dalam hal kekuatan, mereka bisa melampaui keluarga Wei beberapa blok. Namun, Wei Mingfei tidak takut sama sekali dan malah tersenyum menghina. Keluarga Tang, apa yang bisa dilakukan keluarga Tang? Setelah bertemu dengan keluarga Jiang, mengapa kita tidak harus jujur? Wei Mingfei mencibir. Tang Suhan dan semua orang di sekitarnya tercengang. Keluarga Jiangnan Wei tidak sebaik 4 keluarga besar, tetapi mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang. Perkawinan 2 keluarga ibarat belalang yang diikat pada tali. Yang satu sejahtera dan yang lain menderita. Tidak mungkin bagi keluarga Jiang untuk berdiam diri dan mengabaikan urusan keluarga Wei. Dan keluarga Tang Suhan jelas tidak sebanding dengan keluarga Jiang. Jadi Tang Suhan sedikit tersipu saat ini. Tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk membantahnya. Tang Suhan, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertemu dengan pecundang Lu Feng ini. Tetapi jika kamu pintar, kamu harus menjauh darinya. Wei Mingfei memandang Tang Suhan dengan mata dingin, penuh ancaman. Tuan York tidak sia-sia. Meskipun Tang Suhan merasa sedikit malu, dia tetap berkata dengan tegas. Haha, tidak sia-sia. Seseorang yang hanya meminjam mobil dan rumah untuk membuat dirinya gemuk. Bukankah dia sia-sia? Sialan tertawa. Sialan, kamu sudah keterlaluan. Apa yang kamu inginkan? Mandy mengertakkan gigi peraknya. Bagaimana menurutku? Kamu tidak tahu kan? Baru kemarin, aku melihat ibumu. Dia terbaring di depan pintu Villa Oriental di Jing. Dia berkata bahwa Harvey membeli villa itu dan menyuruhnya keluar. Akibatnya, saya bahkan tidak bisa mengeluarkan kuncinya, yang membuat saya tertawa sampai mati. Sialan tidak bisa menahan tawa. Mandy tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, itu karena Harvey berganti ke villa yang lebih besar dan lebih baik. Petik 2. Hei, Kan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu membeli villa pusat di Dijing Oriental? Sialan mendecakkan lidahnya. Tidak perlu dikatakan. Apa yang perlu dibicarakan dengan sampah? Dan kamu masih ingin aku memberimu uang perbaikan? Apa kamu tidak tahu siapa dirimu? Petik 2. Wei Mingfei menunjuk ke arah Harvey dan tersenyum. Aku akan memberi Anda berkesempatan. Malam ini jam 8 saya akan memaafkan Anda hanya jika Anda mengirimkan biaya pemeliharaan lusinan mobil ke keluarga Wei saya sebelum titik ini. Jika tidak, saya akan berurusan dengan Anda, termasuk keluarga Ji Anda, dan Tang Anda keluarga perlahan. Wei Mingfei menunjuk ke arah Harvey dan yang lainnya dengan mata tegas. Nadanya penuh ancaman. Sialan dan Su Xiaowei sama-sama tampak bangga, menatap 3 orang yang diam dengan ejekan di mata mereka. Apakah keluarga Zhen kuat? Apakah keluarga Tang kuat? Bukankah seharusnya kamu jujur setelah bertemu Wei Mingfei? Malam ini, aku akan pergi ke keluarga Wei. Tiba-tiba, Harvey berkata dengan ringan. Wei Mingfei terkejut, lalu tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu sudah mengetahuinya dan akan meminta maaf kepada keluarga Wei-ku. Namun, Harvey menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada bercanda, kamu keluarga Wei. Kamu tidak mengerti peraturannya. Malam ini, aku akan mengajarimu peraturannya. Setelah Harvey mengatakan ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Kekuatan keluarga Jiangnan Wei sendiri tidak lemah. Dan dengan dukungan dari keluarga Jiangnan Jiang, siapa di kota Jiangnan yang tidak akan memberi mereka 3 poin dukungan? Keyakinan macam apa yang dimiliki Harvey sehingga dia berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Wei Mingfei tentang mengajarkan peraturan keluarga Wei? Ini lebih dari sekedar kesombongan. Ini hanyalah ketidaktahuan akan langit dan bumi. Aturan. Hahaha. Wei Mingfei tiba-tiba tertawa. Lalu tiba-tiba menoleh ke arah Harvey. Mengertakkan gigi dan berkata, kamu, Harvey, akan selalu menjadi sia-sia di hadapanku. Wei Mingfei.
Sudah ku bilang padamu, aku, Wei Mingfei, seperti ini aturannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani membantah. Saat ini, keluarga Zhen, keluarga Tang, dan keluarga Wei semuanya hadir. Namun dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Wei Mingfei, yang didukung oleh keluarga Jiang, memiliki status tertinggi dalam permainan. Jadi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, meskipun beberapa orang merasa tidak puas, mereka tidak berani membantahnya. Bahkan Tang Suhan tidak berbicara. Bagaimana mungkin orang lain berani mengatakan apapun? Wei Mingfei mencondongkan tubuh ke depan sedikit, menatap Harvey dan berkata sambil tersenyum, ingat. Aku, Wei Mingfei. Aturannya. Kamu hanya bulu ayam. Aturan macam apa kamu? Harvey tidak berbicara. Tetapi di pintu aula terdengar teriakan menghina. Wei Mingfei tertegun dan perlahan menoleh dengan ekspresi tidak ramah. Sementara yang lain tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah pintu. Siapa yang berani bicara seperti ini? Apakah dia orang bodoh yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati? Atau apakah dia makhluk dengan status lebih tinggi dari Wei Mingfei? Di bawah tatapan semua orang, seorang pria muda dengan tampilan nakal berjalan cepat ke ruang resepsi, diikuti oleh 5 pengawal besar berbaju hitam, penuh aura. Semua orang tercengang saat melihat wajah pemuda itu dengan jelas. Wei Mingfei sudah siap untuk mengutuk, tetapi jakunnya terguling dan dia menelannya lagi. Putra tertua grup Liu, Liu Yingze. Grup Liu didirikan oleh keluarga Jiangnan Liu, yang menempati peringkat kedua di antara 4 keluarga besar di Jiangnan. Sebagai putra tertua dari keluarga Liu, Liu Yingze memiliki status yang tinggi. Baru-baru ini dia mulai mengambil alih industri grup Liu, dan haknya untuk berbicara di kota Jiangnan sangat kuat. Bahkan pesolek generasi kedua seperti Wei Mingfei tidak berani terlalu sombong di depan Liu Yingze. Wei Mingfei berani memerintah Tang Suhan. Tetapi saat menghadapi Liu Yingze, dia harus berpikir dengan hati-hati. Berbicara, aturan apa yang kamu ikuti? Liu Yingze sedikit mengernyit dan bertanya sambil berjalan. Aku, Wei Mingfei tercengang saat mendengar ini. Dengar, kamu bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan kamu berani mengatakan bahwa kamu mengikuti aturan. Liu Yingze tersenyum menghina, berjalan ke arah Wei Mingfei, dan mendorong Wei Mingfei ke samping. Wei Mingfei terhuyung saat dia didorong, dan menatap Liu Yingze dengan mata terbelalak, merasa sangat marah di dalam hatinya. Liu Yingze sebenarnya berani mendorongnya di depan banyak orang. Tuan Muda Liu, Anda sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, saya pernah minum dengan Liu Yingze, tetapi sekarang Liu Yingze begitu tidak sopan. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Liu Yingze terkekeh dan berkata, Anda berdiri di depan Tuan York dan memblokir sinyal saya. Bukankah saya harus mendorong Anda? Setelah Liu Yingze mengatakan ini, dia berbalik, membungkuk kepada Harvey, dan berkata dengan hormat, Tuan York, ayah saya ada urusan dan tidak bisa datang ke sini hari ini. Biarkan Ozawa menyapa Anda atas namanya. Petik 2. Oh. Banyak orang tampak terkejut dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ini. Apakah ini masih Liu Yingze yang mendominasi dan sombong? Dia begitu sopan dan menghormati Harvey. Liu Yingze bahkan berkata bahwa ayahnya Liu Xingping juga ingin menyapa Harvey. Kecuali beberapa orang yang pernah bertemu Harvey di Tangjia Manor, semua orang tercengang. Mata Wei Mingfei membelalak. Sialan tercengang. Dan bahkan Mandy pun sangat terkejut. Insiden yang melibatkan Sun Ruiming membuat Mandy menebak bahwa Harvey memiliki hubungan dekat dengan grup Liu dan mungkin merupakan teman baik. Tapi dia tidak pernah menyangka hubungan antara Harvey dan grup Liu akan seperti ini. Melihat ekspresi hormat Liu Yingze, jelas bahwa alih-alih memperlakukan teman-temannya, dia malah memperlakukan bosnya atau bahkan orang yang lebih tua. Mata banyak orang berubah ketika mereka melihat Harvey. Pertama, Tang Suhan dari keluarga Tang mencoba yang terbaik untuk membelanya. Dan sekarang Liu Yingze dari grup Liu sangat hormat.
Bahkan jika mereka tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Harvey, hanya busur Liu Yingze yang dibuat saat ini, mereka mengerti bahwa sekarang Harvey bukan lagi Harvey seperti dulu. Dengan banyaknya penonton, siapa yang berani menyebutnya sampah lagi? Saya khawatir Liu Yingze dan Tang Suhan akan menjadi orang pertama yang menolak. Tuan Liu, apa yang terjadi? Dia, Wei Mingfei berdiri perlahan dan menatap Harvey dengan tidak percaya. Dia, bahkan jika ayahmu ada di sini, kamu tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengannya. Kamu masih berani berteriak di depan Tuan York. Saya penasaran, siapa yang memberimu keberanian? Liu Yingze tersenyum main-main. Jika Tang Suhan tidak bisa bertahan, dia, Liu Yingze, akan bertahan. Jika Lu Feng ingin tetap low profile, mereka bisa melakukannya. Jika Harvey ingin tetap menonjolkan diri, mereka akan sangat mendukungnya. Ini disebut penyerahan diri yang sejati dan benar-benar bisa mendapatkan kepercayaan Harvey. Dia punya masalah denganku. Wei Mingfei mengertakkan gigi. Tetapi sialan tidak berani berbicara saat ini. Haha, Liu Yingze terkekeh. Tiba-tiba maju selangkah. Dan menendang Wei Mingfei. Tidak ada yang menyangka Liu Yingze akan segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Bang, dia menendang Wei Mingfei ke tanah. Liu Yingze berdiri dengan bangga, menunjuk ke arah Wei Mingfei dan mengutuk dengan marah. Hanya karena kamu terus menyebut Tuan York sia-sia, aku harus membunuhmu. Kamu masih di sini tanpa malu-malu mengatakan bahwa Anda memiliki masalah dengan Tuan York. Beritahu saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memiliki masalah dengan Tuan York? Semua orang di sekitar terkejut dan tanpa sadar mundur 2 langkah. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memiliki masalah dengan Tuan York? Bukankah kata-kata Liu Yingze mengatakan bahwa Wei Mingfei, satu-satunya putra dari keluarga Jiangnan Wei yang bermartabat, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Harvey? Harvey, sebaliknya, memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Dengan lembut mengocok gelas anggur merah di tangannya. Dan duduk di kursi empuk dengan ekspresi santai. Ibarat seorang kaisar masa kini. Beberapa hal secara alami dilakukan oleh bawahannya. Wei Mingfei mengertakkan gigi. Berdiri dari tanah sambil mengaum. Menatap Liu Yingze dengan marah dan berteriak, Liu Yingze, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Wei saya tidak sebaik keluarga Liu Anda. Tetapi Anda harus melakukannya tahu bahwa masih ada orang yang berdiri di belakang keluarga Wei kita. Dengan keluarga Jiang. Oh, benarkah? Liu Yingze mengerutkan bibirnya dengan jijik. Jika Tuan Muda Jiang ada di sini, maka saya mungkin masih memberinya wajah. Tapi apakah kamu, Wei Mingfei, berani mengobrol di sini? Salah. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan menamparmu. Liu Yingze maju selangkah, dan Wei Mingfei tanpa sadar mundur 2 langkah. Wei Mingfei mengertakkan gigi. Matanya dipenuhi amarah seolah ingin memuntahkan api. Tetapi dia tidak punya nyali untuk melawan Liu Yingze. Ingat, Tuan York adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa Anda sakiti. Di depan Tuan York, Anda harus meringkuk jika itu naga, dan berbaring jika itu harimau. Liu Yingze sedikit menyipitkan matanya dan menatap Wei Mingfei dengan dingin. Saat kata-kata ini diucapkan, tidak ada yang berani menjawabnya. Semua orang di sekitar terkejut lagi. Identitas menakutkan macam apa yang dimiliki Harvey yang membuat grup Liu dan keluarga Jiang Nantang begitu mendukungnya. Haha, aku sudah lama berada di sekitar kota Jiangnan. Tapi aku belum pernah mendengar orang besar bernama York. Benarkah aku bodoh? Tiba-tiba, suara lain datang dari pintu. Tidak peduli betapa terkejutnya semua orang. Hari ini hari apa? Semua foto besar telah muncul di tempat kejadian. Di antara nama-nama besar yang ada di sini hari ini, pertama datang Tang Suhan dari keluarga Tang, dan kemudian Wei Mingfei dari keluarga Wei. Belakangan, bahkan tuan muda dari grup Liu datang, masing-masing dengan status lebih tinggi dari yang sebelumnya. Tetapi saat ini, kata-kata yang datang dari luar pintu berani menghadapi Liu Yingze. Bukankah itu berarti orang yang datang saat ini mempunyai status lebih tinggi?
Angin macam apa yang bertiup hari ini hingga membawa semua orang besar ini ke sini? Pesta koktail ini menjadi semakin menarik. Mendengar suara itu, semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat ke pintu. Bahkan Liu Yingze berbalik dengan sedikit cemberut. Saya melihat beberapa tamu di resepsi di depan pintu. Sekarang berpencar ke kedua sisi. Memberi jalan untuk jalan setapak. Seorang pria muda dengan wajah tampan. Sedikit senyum di bibirnya. Dan sosok langsing. Diikuti oleh beberapa orang. Berjalan melewati kerumunan dan berjalan menuju resepsi. Mengenakan setelan buatan tangan dengan pengerjaan yang sangat indah. Logo khusus di manset melambangkan karya buatan tangan dari desainer eksklusif Italia. Yang menunjukkan kebangsawanan Anda. Di pergelangan tangan kiri terdapat jam tangan Rolex Gym Master. Memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Emas 18K bertatahkan berlian. Dan lingkaran safir hitam di sekeliling pelat jam. Yang sangat berkilau. Siapapun yang mengetahui jam tangan pasti bisa langsung mengenalinya. Jam tangan Rolex Greenwich ini bisa terjual jutaan di konter. Dan harganya akan lebih dari 900.000 setelah diskon. Saat ini, pemuda ini sedang berjalan perlahan menuju kerumunan dengan senyuman tipis di wajahnya dan memancarkan temperamen aristokrat dalam gerakannya. Entah itu temperamen atau auranya, dia langsung membuat orang terkesan. Tuan Muda Jiang, Wei Mingfei tertegun selama 3 detik. Lalu tiba-tiba berteriak kegirangan dan segera bergegas ke depan. Saat itulah semua orang bereaksi dan buru-buru menyapa pemuda itu dengan sangat sopan. Tuan Jiang juga ada di sini. Halo Tuan Jiang. Saya adalah Raja Kecil Grup Ruilin. Dan saya makan bersama keluarga Jiang. Tuan Jiang, dalam sekejap. Ratusan orang di dalam penontonnya 100% lebih dari 90 orang menyapa pemuda ini. Anak pertama dari 4 keluarga besar di Jiangnan. Putra tertua keluarga Jiang, Jiang Wenkai. Orang dengan status menakutkan seperti itu adalah orang yang sulit untuk disenangkan meskipun mereka menginginkannya. Jarang sekali kita bisa melihatnya di hari kerja. Kita bertemu di sini hari ini mengapa orang-orang ini tidak memanfaatkan kesempatan ini dan menyanjung Jiang Wenkai. Sudah berakhir, Harvey. Keluarga Jiang juga ada di sini. Kita mungkin akan diusir. Mandy tanpa sadar meraih lengan Harvey. Terlihat sedikit gelisah. Tidak perlu diragukan lagi betapa menakutkannya keluarga Jiang. Keluarga Jiang dan keluarga Wei memiliki hubungan pernikahan. Anda bisa memikirkan siapa yang akan dibantu oleh Jiang Wenkai. Bahkan Liu Yingze, yang tadinya sangat nakal, sedikit diam saat ini. Yang cukup untuk membuktikan identitas menakutkan Jiang Wenkai. Dimanapun di kota Jiangnan. Jika saya tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa mengusir saya. Harvey tampak tenang dan nadanya mengandung keyakinan yang kuat. Meskipun Mandy tidak tahu dari mana kepercayaan diri Harvey berasal, dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara. Jadi dia tidak punya pilihan selain tutup mulut. Sejak Jiang Wenkai tiba, suasana di seluruh ruang resepsi telah berubah. Wajah Wei Mingfei kembali ke ekspresi arogan. Dan alis rendah di depan Liu Yingze tidak lagi muncul. Xialan dan Su Xiaowei juga mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan memandang orang-orang di sisi Harvey sambil mencibir. Adapun para tamu di resepsi di sekitarnya. Beberapa bersukacita atas kemalangan. Dan beberapa merasa tegang. Tapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua menunggu dengan tenang untuk melihat bagaimana Jiang Wenkai akan menangani masalah ini. Sampai saat ini, Liu Yingze masih berdiri kokoh di samping Harvey tanpa ragu-ragu. Tang Suhan terdiam beberapa saat, tetapi tidak mengubah niat aslinya dan berdiri di sisi kanan Harvey. Saat ini, Harvey duduk dengan tenang. Mandy berdiri di sampingnya. Liu Yingze dan Tang Suhan berdiri di kiri dan kanan. Menghadap putra tertua keluarga Jiang, Jiang Wenkai. Tetapi semua orang tahu bahwa meskipun keluarga Zhen, keluarga Tang, dan keluarga Liu bergabung, mereka mungkin tidak sebaik keluarga Jiang. Karena keluarga Jiang bukan hanya keluarga terbesar di kota Jiangnan. Mereka juga memiliki posisi yang sangat diperlukan dan penting di kamar dagang Jiangnan.
Saya baru saja mendengar seseorang berkata, Tuan York. Siapakah Tuan York? Maaf Wenkai buta. Tapi saya tidak mengenali orang sebesar itu. Jiang Wenkai tersenyum ringan dan bertanya dengan santai. Tata kramanya elegan dan menarik. Memberikan perasaan sopan kepada orang lain. Orang-orang pasti berpikir bahwa inilah gaya yang seharusnya dimiliki oleh orang kaya sejati. Tapi Liu Yingze mendengus dingin dari ujung hidungnya. Hanya mereka yang pernah berhubungan dengan Jiang Wenkai yang tahu karakter seperti apa dia. Harimau tersenyum yang memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya berbicara tentang orang-orang seperti Jiang Wenkai. Tuan Jiang, ini Tuan York. Anda tidak mengenalnya sebelumnya. Tetapi Anda akan mengenalnya di masa depan. Liu Yingze memperkenalkannya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan Tuan Jiang seperti ini. Wei Mingfei menunjuk ke arah Liu Yingze dan mengutuk. Liu Yingze melirik Wei Mingfei dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sudah cukup dipukuli? Kamu, Wei Mingfei melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mingfei, Jiang Wenkai sedikit mengernyit. Ya, Tuan Jiang. Wei Mingfei langsung berhenti dan mundur dengan jujur. Memang benar keluarga Wei dan keluarga Jiang sudah menikah. Dari segi senioritas, dia harus memanggil Jiang Wenkai sebagai saudara. Mereka harus berteman satu generasi. Tapi dia, Wei Mingfei, tidak berani sejajar dengan Jiang Wenkai. Ternyata ini Tuan York. Maafkan saya atas pengetahuan singkat saya. Saya benar-benar belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi, saya telah melihat wanita tercantik. Nona Mandy. Petik 2. Jiang Wenkai melirik ke arah Harvey dengan santai dan berkata. Dia menatap Mandy. Makna mendalam yang diungkapkan di matanya sangat penuh gairah. Harvey sedikit mengernyit. Dia tidak suka pria lain memandang Mandy seperti ini. Liu Yingze secara alami memahami bahwa Mandy adalah istri Harvey. Jadi dia mengambil satu langkah ke depan dan berdiri di depan Jiang Wenkai. Mengerutkan kening dan berkata, Tuan Jiang, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kami tidak hanya mengetahui seluk-beluk satu sama lain. Kami juga mengetahui apa yang satu sama lain, orangnya. Jadi jangan berbicara dengan cara yang mencurigakan. Jiang Wenkai perlahan menarik pandangannya. Dan ketika dia melihat ke arah Liu Yingze, matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dan dia berkata, apa roh aneh dari Yin dan Yang? Saya, Jiang Wenkai, telah tinggal di kota Jiangnan selama bertahun-tahun. Dan saya belum pernah mendengar Tuan York menjadi seperti ini. Nomor 1. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Zen memiliki menantu laki-laki yang tidak mencapai apapun dalam 3 tahun terakhir. Dia diejek tetapi tidak ingin maju. Dia masih hidup dan menunggu kematian. Sepertinya dia dipanggil, Harvey. Kan? Aku tidak tahu tentang Harvey ini. Titik. Apa hubungannya dengan Tuan York di mulutmu? Jiang Wenkai memiliki senyum bercanda di bibirnya. Seolah-olah dia benar-benar tidak tahu. Liu Yingze langsung mengernyit. Jiang Wenkai dengan sengaja memperlihatkan bekas luka Harvey di depan banyak orang. Niatnya sungguh jahat. Benar saja. Ketika Jiang Wenkai selesai berbicara, terdengar ledakan tawa dari sekeliling. Di antara mereka, Xialan dan Wei Mingfei tertawa paling keras, dengan ekspresi mengejek di wajah mereka. Mulut Tang Suhan bergerak, tetapi dia marah tetapi tidak dapat berbicara. Jiang Wenkai sedang berbicara dengan Liu Yingze, dan dia tidak memenuhi syarat untuk memulai percakapan tersebut. Tidak mudah untuk tetap berdiri kokoh di sisi Harvey saat ini. Tuan Jiang, Anda belum mengetahuinya, kan? Tuan York ini suka meminjam mobil atau villa untuk membuat dirinya gemuk ketika dia tidak ada pekerjaan. Mungkin. Bahkan Tuan Liu dan Tuan Tang pun dia menggunakan identitas palsu untuk membodohiku. Hahaha. Sialan. Yang mengenakan gaun merah. Tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan ini. Benarkah? Jiang Wenkai pura-pura terkejut. Kamu buta. Jika Tuan York menginginkan mobil dan rumah. Rumah seperti apa yang tidak dapat diberikan oleh keluarga Liu saya? Petik 2. Itu adalah villa pusat di Dijing Oriental. Selama Tuan York menginginkannya, saya akan mengirimkannya sekarang.
Sertifikat real estate. Liu Yingze memelototi sialan dengan ekspresi tidak ramah dan berbicara dengan nada yang sangat keras. Sialan tercengang saat mendengar ini. Mendengus tetapi masih tidak berani berbicara. Meskipun Jiang Wenkai sekarang mengendalikan situasi, dia bukanlah wanita Jiang Wenkai. Jadi statusnya masih kalah dengan Liu Yingze. Melihat sialan berhenti berbicara, Liu Yingze sedikit menyipitkan matanya dan menatap Jiang Wenkai. Jiang Wenkai, karena kita pernah bermain dengan wanita bersama, saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan kepada Tuan York. Jika tidak, haha. Liu Yingze mencibir. Perusahaan keamanan macan hitam, grup keluarga Wang, perusahaan Liang, semuanya kuat. Geng kapak, tetapi apa hasil akhir dari memprovokasi Harvey? Bukankah mereka sudah ditaklukkan oleh semuanya? Yang lain tidak mengetahuinya. Tetapi Liu Yingze mengetahuinya dengan baik. Kalau tidak, apa? Jiang Wenkai bertanya dengan tenang. Sedikit makna muncul di sudut mulut Liu Yingze. Dan dia berkata, jika tidak, bahkan kamu, Jiang Wenkai, tidak akan mampu menanggungnya. Apakah kamu mengancamku? Jiang Wenkai perlahan menyembunyikan senyumnya, dan menatap Liu Yingze. Saya menasihati Anda. Liu Yingze sedikit mengerutkan bibirnya. Lapangan kembali sunyi. Liu Yingze dan Jiang Wenkai saling memandang. Harvey mengguncang gelas anggurnya di belakangnya. Dan semua orang di sekitarnya tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Wei Mingfei tiba-tiba melangkah maju dan berteriak dengan marah. Tuan Jiang, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan mereka? Orang-orang yang berbeda tidak setuju satu sama lain. Karena Liu Yingze tidak tahu malu. Ayo kita usir dia keluar bersama-sama. Kali ini, Jiang Wenkai tidak menghentikan Wei Mingfei. Sehingga Wei Mingfei menjadi semakin sombong. Wei Mingfei mengambil 2 langkah ke depan. Menunjuk satu jari ke Liu Yingze dan jari lainnya secara diagonal ke Harvey. Matanya sangat arogan. Liu Yingze, Jiang Shaonian berteman denganmu. Jadi aku tidak ingin bertengkar denganmu. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Sudah kubilang, aku akan memberimu 2 pilihan hari ini. Berdiri saja ke samping dan tahan. Berhenti bicara. Atau keluar dari resepsi bersama Harvey. Nada suara Wei Mingfei sangat arogan saat ini. Memerintah Harvey dan Liu Yingze. Bagaimana jika aku tidak keluar? Liu Yingze perlahan menoleh. Anda tidak ingin keluar. Resepsi pertukaran perusahaan ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Jiangnan. Sebagai anggota Kamar Dagang Jiangnan, Tuan Muda Jiang secara alami adalah setengah dari pemilik resepsi ini. Tuan Muda Jiang menyuruhmu keluar, maka kamu harus keluar. Wei Mingfei mencibir. Semua orang tercengang. Lalu banyak orang mengangguk setuju. Apa yang dikatakan Wei Mingfei benar. Jiang Wenkai bukan hanya putra tertua keluarga Jiang, tetapi juga anggota penting Kamar Dagang Jiangnan. Pesta koktail ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang Jiangnan. Jadi Jiang Wenkai secara alami memiliki kekuasaan untuk memutuskan apakah ada tamu di pesta koktail yang akan tinggal atau pergi. Oleh karena itu, kata-kata Wei Mingfei sulit untuk dicari kesalahannya. Liu Yingze mengerutkan kening. Tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tuan Muda Liu, apa yang dikatakan Mingfei masuk akal. Jangan merusak hubungan kita demi seseorang yang tidak penting. Jiang Wenkai memandang Liu Yingze dengan penuh arti. Namun, ketika Liu Yingze mendengar kata tidak penting, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Wenkai. Harvey adalah seseorang yang bahkan keluarga Liu tidak bisa menyenangkannya. Jadi bagaimana mungkin itu tidak relevan? Semua orang di grup Liu menghormati Tuan York dan tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan jika dia menyinggung keluarga Jiang Anda, keluarga Liu kami tidak akan ragu sedikit pun. Kata-kata Liu Yingze mengejutkan. Dan kata-katanya mengejutkan seluruh hadirin. Jiang Wenkai juga mengangkat alisnya sedikit. Melihat ke atas dan ke bawah lagi. Dan memandang Harvey dengan hati-hati. Bagaimana Harvey bisa begitu berbudi luhur sehingga dia membiarkan Liu Yingze secara terbuka mengucapkan kata-kata setia seperti itu. Kejutan di hati Ji Sueyu menjadi semakin tinggi.
keluarga Tang. Yang kedua dalam lamaran itu. Tang Suhan juga sedikit mengangguk. Tuan Jiang, berhentilah berbicara omong kosong kepada mereka. Liu Yingze baru saja memukuli saya karena Harvey. Anda harus mencari keadilan bagi saya dalam masalah ini. Wei Mingfei mengertakkan gigi. Jiang Wenkai memandang Liu Yingze dengan makna yang dalam. Dan Liu Yingze menatapnya tanpa ragu-ragu. Matanya sangat tegas, mengungkapkan tekadnya untuk mengikuti Harvey. Liu Yingze, pernahkah kamu berpikir untuk melawan keluarga Jiangku demi Harvey? Kata-kata Jiang Wenkai mengandung sedikit ancaman. Tidak menghormati Tuan York berarti tidak menghormati keluarga Liu kita. Musuh Tuan York adalah musuh kita bagi keluarga Liu. Liu Yingze berbicara dengan tenang namun keras. Kalau begitu, kamu harus pergi dari sini. Hanya tamu sejenis yang diterima di sini, bukan musuh. Jiang Wenkai berhenti sejenak dan berkata perlahan. Ketika teman datang, ada anggur yang enak. Ketika musuh datang, buang mereka. Inilah sikap Jiang Wenkai saat ini. Brengsek, apa menurutmu aku peduli? Liu Yingze berbalik dan menatap Harvey tanpa berkata apa-apa. Meskipun diusir sangatlah memalukan. Liu Yingze tidak berdaya saat ini. Dalam hal status dan energi, dia lebih rendah dari Jiang Wenkai. Jadi dia harus diusir saat itu juga. Tang Suhan terdiam dan harus tetap diam. Tuan York, jika Anda tidak ingin tinggal di sini, Anda punya tempat untuk menginap. Saya akan memesan Hotel Hilton di sebelah. Mari kita duduk di atap hotel dan minum. Lebih dari itu nyaman daripada di sini. Liu Yingze berkata kepada Harvey. Ya, Tuan York. Jika tidak, ayo pergi. Kata Tang Suhan dengan rasa malu di wajahnya. Para tamu pesta koktail di sekitarnya, termasuk Jiang Wenkai dan yang lainnya, memandang Harvey dan yang lainnya dengan wajah geli. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Harvey. Apa yang akan terjadi jika keluarga Tang dan keluarga Liu mendukung Anda? Menghadapi Jiang Wenkai, putra tertua keluarga Jiang. Apakah kita akan diusir karena putus asa? Inilah perbedaan kekuatannya. Banyak orang memandang Harvey, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Haha, aku masih berpura-pura. Sialan mencibir dengan suara rendah. Di hadapan semua orang, Harvey akhirnya berhenti mengocok gelas anggur merah. Mengangkat gelas itu ke hidungnya dan menciumnya perlahan. Lalu, dia dengan santai menyerahkan segelas anggur merah ke tangan Mandy. Putar berlawanan arah jarum jam dan kocok 99 kali. Anggur telah sepenuhnya bersentuhan dengan udara, mencapai efek menenangkan terbaik. Petik 2. Saat mengocok gelas anggur, oksigen dapat dengan cepat meleleh ke dalam anggur, menguapkan bau dan astringensi dalam anggur merah. Saat kamu meminum anggur merah jenis ini, rasanya akan lebih berlapis. Adapun 99 kali, disiapkan khusus untukmu. Petik 2. Cobalah. Rasanya sangat berbeda dari sebelumnya. Minum saja untuk saat ini. Aku akan membawamu ke Obiang Manor nanti untuk mencicipi anggur merah Bordeaux asli. Harvey tersenyum ringan dan menyerahkan anggur merah itu kepada Mandy. Semua orang di lapangan sedikit bingung. Mereka selalu berpikir bahwa Harvey terlalu takut untuk berbicara. Sekarang ketika dia mengatakan ini, dia diam-diam menghitung berapa kali dia mengguncang gelas anggur merah selama masa hening. Namun, mereka yang mengetahui anggur merah tahu bahwa apa yang dikatakan Harvey sangatlah profesional. Mandy tertegun dan tanpa sadar mengambilnya. Bagian bawah gelas wine masih hangat dari tangan Harvey.